Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Dwi Arifiani. Saya mahasiswa Universitas Jember dari Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Sipil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai KKH. KKH merupakan kerangka kontrol horizontal. Kerangka kontrol horizontal merupakan kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan posisi titik satu terhadap titik lainnya di atas permukaan bumi secara horizontal pada bidang datar secara horizontal. Metode kerangka kontrol horizontal atau KKH itu ada 6. Yang pertama yaitu metode poligon, dan yang kedua yaitu metode perpotongan ke muka, yang ketiga metode perpotongan ke belakang, dan yang keempat yaitu metode triangulasi, dan yang kelima yaitu metode trilaterasi, dan yang terakhir metode angulaterasi. Namun selanjutnya kita akan membahas tentang metode poligon. Metode poligon sendiri itu ada 2, yaitu metode poligon terbuka dan metode poligon tertutup. Metode poligon terbuka yaitu metode poligon di mana titik awal dan titik akhir tidak terdapat pada titik yang sama, yaitu jadi apabila ada suatu titik A, titik B, titik C, nah itu titik A dan titik C itu tidak pada satu titik. Terus berikutnya yaitu poligon tertutup. Poligon tertutup itu metode poligon di mana titik awal dan titik akhir terletak pada titik yang sama. Jadi apabila ini titik ada 4 titik, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, titik A dan titik D ini terletak pada satu titik koordinat yang sama. Itu dinamakan dengan metode poligon tertutup. Dan selanjutnya syarat geometris hitungan koordinat untuk poligon tertutup yang diukur sudut dalamnya. Yang pertama yaitu syarat sudut. Syarat sudut yaitu sigma beta min (n-2) dikali 180 derajat ditambah f beta sama dengan 0. Dan selanjutnya yaitu syarat absisnya. Syarat absisnya yaitu sigma delta x plus fx sama dengan 0. Dan untuk syarat ordinatnya yaitu delta y plus fy sama dengan f0 ditambah fy sama dengan 0. Ya, selanjutnya kita akan mengukur suatu bidang di atas lantai. Yang pertama kita mengukur sudutnya terlebih dahulu satu persatu. Dapat diketahui sudutnya sebesar 72 derajat. Pindah untuk mengukur sudut selanjutnya. Oke, untuk pertama-tama kita tentukan dulu titik-titiknya. Di sini ada 4 titik. Untuk yang titik acuannya yaitu yang ini. Terus untuk yang pertama-tama kita ukur dulu panjang dari titik satu ke titik yang lainnya, satu persatu menggunakan meteran. Dapat dilihat panjangnya yaitu 108 cm. Dan untuk yang titik B ke titik C diperoleh 3,7, 1,5,
ditambah 2,2. Terus yang selanjutnya titik C ke titik D diperoleh panjang 3,2. Dan untuk selanjutnya titik C ke titik D, untuk titik C ke titik D diperoleh 2,9 dari 150 ini, ditambah yang selanjutnya diukur lagi itu 140, jadi 2,9 meter. Selanjutnya mengukur sudut setiap di titik itu sendiri. Untuk yang pertama sudutnya diketahui 7,772 derajat di titik A, dan untuk di titik B diperoleh 123 derajat, dan untuk di titik C diperoleh 55 derajat, dan untuk di titik D diperoleh sudut sebesar 110 derajat. Setelah melakukan pengukuran untuk poligon tertutup, dapat diketahui sudut-sudutnya dan panjangnya. Diketahui sudut dan panjang sebagai berikut dari hasil pengukuran sebelumnya. Setelah melakukan pengukuran dan dapat data-data sebagai berikut, kita menentukan azimutnya. Azimut AB itu sudah diketahui, yaitu 108 derajat dari arah utara ke AB, ke AB yang besarnya 108 derajat. Untuk azimut berikutnya dapat diketahui melalui rumus ini. Dan untuk selanjutnya diketahui kan panjang poligon-poligon tersebut sudah diketahui, itu dijumlahkan dan hasilnya 11,6 meter. Setelah itu menghitung desin azimut. DAB sama dengan 1,8 sin 108 sama dengan 1,711901729, dan untuk desin yang lainnya seperti contoh yang DAB. Dan setelah diketahui semua desin azimutnya dijumlahkan, sigma desin azimut sama dengan min 0,055576441. Dan untuk selanjutnya yaitu kontrol fx1, fx2, fx3, fx4. Fx1 sama dengan panjang AB per 11,6 itu yaitu jumlah dari DAB, DBC, DCD, dan DDA. Terus dikali dengan sigma desin azimut sama dengan itu dapat diketahui, dan hasil dari fx1, fx2, fx3, dan fx4 itu dijumlahkan dan hasilnya 0,05076404099, dan hasilnya itu sama dengan sigma desin azimut, dan berarti ini perhitungannya benar. Selanjutnya menghitung D cos alfa. DAB sama dengan 1,8 cos azimut. 1,8 yaitu panjang AB, 108 itu azimut
AB. Hasilnya sama dengan min 0,55623,05899. Dan yang berikutnya DBC sama dengan panjang BC 3,7 dikali cos azimut BC yang hasilnya 165 sama dengan min 3,573925557. Dan berikutnya DCD sama dengan 2,9 yaitu panjang CD dikali cos azimut CD sama dengan 0,99185844156. Berikutnya DDA sama dengan 3,2 yang merupakan panjang DA dikali cos 360 yaitu azimut dari DA sama dengan hasilnya 3,2. Terus setelah diketahui DAB, DBC, DCD dan DDA, semuanya itu dijumlahkan. Sigma D cos alfa sama dengan 0,06170222687. Koreksi D cos alfa yaitu FY1 yang dihitung FY1 FY1, FY2, FY3, FY4. FY1 sama dengan 1,8 yang merupakan panjang AB per jumlah dari keseluruhan panjang poligon tertutup atau keliling dari poligon tertutup dikali 0,06170222687 yang merupakan sigma D cos alfa sama dengan hasilnya 9,574489971 kali 10 pangkat min 3. Dan untuk berikutnya FY2 sama dengan panjang dari BC per sigma panjang yang merupakan keliling poligon dikali 0,06170222687 sama dengan 0,01968089605. Dan untuk FY3 sama dengan panjang dari CD per jumlah panjang keseluruhan dikali 0,06170222687. Hasilnya sebagai berikut. Terus untuk FY4 yaitu panjang dari DA per 11,6 dikali 0,06170222687. Hasilnya sebagai berikut. Terus setelah diketahui semua FY1, FY2, FY3, FY4 itu hasilnya dijumlahkan yaitu sigma FY sama dengan 0,6170222687 yang hasil sigma FY ini nilainya sama dengan sigma D cos alfa dan berarti perhitungan keseluruhan ini benar karena dapat dibuktikan hasil dari sigma D cos alfa dan sigma FY itu hasilnya sama. Setelah menghitung azimut, selanjutnya kita menghitung koordinat. Koordinat utama saya membuat 10,10 yang artinya X-nya 10, Y-nya 10. Terus kita lihat di sumbu X. Sumbu X, X1 yaitu yang awal, koordinat utama yaitu 10. Terus untuk X2 rumusnya yaitu X1 dikali D sin azimut min D2 per sigma D dikali Fx.
X1 itu 10. Terus desin azimut itu dapat diketahui dari yang tadi. Nah, dari ini 0,9576304669. Nah, yang dipakai. Terus dikurangi D2 sigma D dikali Fx. Ini merupakan kontrol yang tadi. Nah, dari kontrol Fx2 ini min 0,01778680618 ini. Nah, kan sama dengan ini. Dan untuk DCD itu dan DDA mengikuti seperti cara-cara sebelumnya itu. Terus setelah DAB, DBC, DCD, dan DDA diketahui, hasilnya dijumlahkan semua. Sigma D cos azimut sama dengan 0,0617022687. Terus dilanjut mencari D cos alfa. F Y1 sama dengan 1,8 yang merupakan panjang AB per sigma panjang yang merupakan keliling poligon tertutup dikali dengan 0,0617022687 yang merupakan D cos alfa. Setelah FY1, FY2, FY3, dan FY4 diketahui, semua itu dijumlahkan, hasilnya menjadi sigma FY sama dengan 0,617022682. Setelah melakukan perhitungan azimut, kita akan lanjut ke menghitung koordinat. Koordinat utama saya tentukan 0,10,10 di mana X10 dan Y10 di sumbu X. X1 sama dengan 10 yang koordinat utama itu. Terus untuk X2 yaitu X1 dikali D sin alfa min D2 per sigma D dikali Fx. X2 sama dengan X1 itu 10 dikali D sin alfa tadi yang sudah dihitung. Ini D sin alfa yang merupakan 0,95763046669. Terus dikurangi D2 per sigma D dikali Fx yang merupakan kontrol tadi yang sudah dihitung. Nah, ini. Nah, terus untuk selanjutnya X3 dan X4 itu caranya seperti cara yang di atasnya. Setelah diketahui semua, kita lanjut untuk mencari koordinat di sumbu Y. Koordinat di sumbu Y1 itu sama dengan 10 yang merupakan koordinat utama tadi. Nah, untuk Y2 caranya menggunakan rumus Y1 ditambah D cos alfa min D2 per sigma D dikali Fy seperti cara yang sumbu X tadi. Nah, Y3-nya mengikuti cara-cara yang di atasnya. Setelah dapat diketahui semua titik-titik koordinatnya, kita lanjut untuk mencari luasan. Cara mencari luasan poligon tertutup yaitu menggunakan rumus ini. Luasan poligon tertutup sama dengan X1 dikali Y2 min X2 dikali Y1 ditambah buka kurung X2 dikali Y3
min Y3 dikali Y2 tutup kurung ditambah buka kurung X3 dikali Y4 min X4 dikali Y3. Apabila koordinatnya lebih dari 4, bisa diteruskan menggunakan Xn dikali Y1 min X1 dikali Yn, terus dibagi 2. Luasan poligon tertutup yaitu tadi diketahui semua koordinat-koordinat di sumbu X dan sumbu Y, tinggal memasukkan saja. Terus dijumlah, setelah dijumlah dibagi 2, hasilnya 16,64411 per 2, hasilnya 8,322,055 meter persegi. Nah, jadi seperti itu caranya mencari luasan poligon tertutup atau kerangka kontrol horizontal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.